Halo teman-teman YouTube, halo juga Sobat Receh semua. Bagaimana kabarnya? Apakah masih ada yang berpuasa penuh? Atau jangan-jangan sudah berbuka di tengah hari? Di tengah hari. Sampai berbuka tengah hari, jangan sampai, oke? Jadi di video kali ini saya akan mencoba untuk share ke kalian bagaimana pengalaman saya selama magang. Ya, selama magang. Kenapa pengalaman magang? Ini seperti bukan cerita menarik bagi kami. Ya, karena ada beberapa pertanyaan tentang bagaimana sih pengalaman ketika magang, apa saja hal-hal unik, mungkin hal-hal yang menarik yang bisa di-share, yang didapat waktu magang. Oke, kita cerita. Namun sebelum kita mulai, ada baiknya kalian subscribe lu. Subscribe. Tekan ke bawah ini, subscribe. Dua belih video di up. Ya, dua mencapai 100 view-nya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apakah video ini garing? Iya. Iya. Memang garing. Jadi ceritanya gini, saat saya magang dulu, saya itu sering sekali bikin video-video receh gitu. Bikin video di Instagram, bikin video-video lucu. Selain untuk konsumsi pribadi, juga untuk saya share ke sosial media. Jadi harapannya bukan untuk apa-apalah, cuman nge-share dan saya merasa itu lucu aja. Karena saya sering nge-share video-video pendek di Instagram, jadi adalah salah seorang teman bertanya, bagaimana cara ngambil susu sapi katanya. Terus susu sapi itu diambil dari bagian mananya. Terus susu sapi yang diminum itu kayak mana sih prosesnya gitu. Pokoknya mana yang cara ngambil susu sapi itu, jak mana kelateng ya. Pokoknya itulah pertanyaannya. Oh ya, sebelum saya lupa, saya magang dulu di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, tepatnya di Kecamatan Ganting. Kenapa di Padang Panjang? Karena ya sentra produksi susu sapi perah itu di Kota Padang Panjang untuk Sumatera Barat. Jadi ya begitulah intinya ya. Balik lagi ke pertanyaan yang tadi. Karena dia penasaran dan kebetulan saya lagi ada di kandang, saya juga lagi sedang ada pemerahan. Jadi saya kirim beberapa video bagaimana proses pemerahan susu sapi perah. Jadi saya kirim yang manual dan saya kirim yang dengan menggunakan mesin. Dia terkejut. Hah, masa iya ini cara ngambil? Aku mau minum susu gitu. Dan itu true story ya. Menurut saya ya wajar aja dia shock karena belum pernah lihat. Oke, nggak apa-apa. Cuman tahu konsumsi aja gitu. Belum lihat proses produksinya gimana, bagaimana proses produksi yang tradisional, bagaimana yang semi modern dan bagaimana yang modern. Ya wajar aja sih shock gitu kan. Ngelihat saya merah susu itu tiba-tiba dia shock, ya wajar guys. Oke, nggak apa-apa. Jadi bersamaan dengan video ini, saya ingin menjelaskan ke teman-teman sekalian juga bagaimana proses produksi yang saya lakukan ketika magang dulu. Mulai dari A sampai Z. Mulai dari awal kita bikin pakan, terus bersih kandang sampai ke akhir lah ya. Oke, jadi ceritanya gini. Waktu magang dulu kita start kerjanya mulai dari pukul 6.15. 6.15 kita itu udah ke kandang. Kita dan tim itu kurang lebih sekitar 13 entah 14 orang. Saya lupa berapa orang total tim kita waktu itu ya. Kita bagi-bagi kerja nih. Ada sebagian yang ngaduk pakan, kemudian ada sebagian juga teman-teman yang membersihkan kandang, kemudian membersihkan bak-bak makan, air. Kemudian ada juga sebagian teman yang memandikan ternak. Nah, saya kebagiannya mandikan ternak terus setiap hari karena saya sekalian mandi sama ternaknya gitu. Habis ternaknya mandi, saya yang mandi. Mandiin sapi itu memang harus bersih. Karena kalau nggak bersih, itu akan sangat mudah mengkontaminasi si susu tersebut. Misalnya gini, sedikit saja ada kotoran di sekitar kandang. Kotoran yang menempel itu bisa diserap baunya oleh si susu ini. Jadi akhirnya ya terkontaminasi oleh... pokok terkontaminasi lah, baun itu bebaun susunya. Pokoknya bebaun susu duen. Dan itu sudah saya buktikan. Jadi itulah kenapa kita harus memandikannya secara bersih. Nah, setelah sapinya dibersihkan, kandangnya dibersihkan, kemudian setelah itu semua dibersihkan, bagian ambing dilap. Kalau ada bagian bulu yang terdapat pada ambing, itu dicukur terlebih dahulu. Setelah itu baru kita pasangkan alat pemerahnya. Jadi alat pemerahnya saya lupa namanya. Jadi dipasangkan alat pemerahan tersebut dan itu sudah masuk ke proses pemerahan. Jadi alurnya seperti itu. Pertama bersihkan kandang, bersihkan bak, makannya, mandiin sapi, kemudian diperah sambil dikasih makan konsentrat. Habis itu setelah semuanya diperah, dikasih antibiotik pada bagian ambingnya. Setelah itu baru kita kasih pakan hijauan berupa rumput. Dan setelah itu kita dan teman-teman bisa istirahat kembali. Nah, setelah kita kerja di kandang, sekitar jam 10-an itu kita sudah bisa istirahat. Kadang kalau ada kerjaan tambahan, paling ya ngambil rumput, nyabit ya, potong rumput, kadang jemput rumput, jemput pakan, palingan kerja-kerja ringan lah. Dan setelah itu kita bisa istirahat dan jam 3 kita masuk lagi. Jadi setiap hari pekerjaannya seperti itu. Setelah itu
kita masuk lagi di pukul 3 sorenya sampai jam 6 sore. Karena pemerahan di tempat saya magang dulu itu dilakukan 2 kali per harinya. Untuk rata-rata produksinya saat itu adalah sekitar kurang lebih 8 liter. Jadi 8 liter per hari. Ada juga beberapa yang sedang berada di puncak produksi itu mencapai 15 liter gitu. Dan itu wow. Yo, banyak itu 15 liter tuh banyak loh. Nah, tentu teman-teman bertanya kenapa dikasih antibiotik. Pemberian antibiotik ini sangat penting karena untuk menghindari ambing ini bisa terkena mastitis. Karena apa? Mastitis itu kan karena adanya mikroba ataupun bakteri dari luar masuk ke dalam. Sehingga mengkontaminasi yang menyebabkan bagian ambing ini mastitis gitu. Dan akhirnya susunya rusak ketika kita perah tuh nggak bagus untuk dikonsumsi. Jadi seperti itu. Nah, untuk prosedur kerja selama proses produksi menurut saya itu sudah cukup baik dan sudah sesuai dengan standar operasional. Meskipun di beberapa bagian dan di beberapa aspek itu masih kurang. Namun untuk peternakan skala rakyat, sekali lagi ya, untuk peternakan skala rakyat yang skala menengah gitu, itu sudah cukup baik menurut saya ya. Kemudian yang terakhir saya ingin mengajak teman-teman semua untuk terus mengkonsumsi susu, selalu mengkonsumsi susu, daging juga, telur, karena itu adalah sumber protein dan juga sumber mineral untuk tubuh kita. Tapi jangan dikonsumsi waktu puasa. Batal dong. Yuk batal. Kemudian yang terakhir juga yang perlu saya luruskan di sini, susu beruang. Jadi nggak ada susu beruang ya. Susu sapi cap beruang. Bir brand. Merek bir beruang, cap beruang. Itunya susu sapi cap beruang, bukan susu beruang. Perlu diingat. Oke, susu sapi gambar beruang, iklan ago. Kemudian paling terakhir, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Komen jika kalian punya opini-opini dan pendapat dan cerita yang mungkin bisa kalian bagikan di sini. Oke, komen di bawah. Jangan lupa subscribe, please lah. 12 video aku upload tidak ada dengan mencapai 100 views. Tolong ya. Subscribe, nonton, like, komen. Lah, itu aja untuk di video kali ini. See you dan keep slowly.